pada saat aku pakai hijab dan merasakan ketenangan, kayaknya aku ngerasa Allah pasti jaga. Kalau kita punya Allah, kita nggak akan minta yang lain lah, yang penting kita dekat sama Allah gitu. Pada saat itu aku ngerasa ya karena aku nggak ya ingin dekatnya sama Allah, karena aku nggak ngerti hukumnya apa. Baca ngaji bisa tapi masih terbata-bata. Tapi sunnah Rasul juga aku nggak tahu, hadis-hadis aku nggak tahu. Dan pada saat aku pakai hijab, ternyata aku didekatkan sama orang-orang yang menjaga hijrah aku. Jadi menurut aku tuh hijrah tuh harus dijaga juga. Karena pada saat aku hijrah, godaan juga banyak, Ustadz. Misalnya ada yang bilang, kok kamu pakai jilbab sih, ngapain sih masih muda pakai jilbab gitu. Itu kan bukan budaya Indonesia, itu budaya Arab. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Nanti kamu nggak bisa cari uang lagi, atau nanti gimana, kamu karirnya masih panjang loh kayak gitu. Dan sampai sekarang masih terus belajar gitu ya. Berusaha, bener gak sih Ustadz bahwa kita tuh harus tetap berusaha gitu, karena aku ngalamin sendiri iman aku naik turun ya. Kadang-kadang aku sholatnya husu, kadang-kadang juga nggak husu. Itu tipsnya kayaknya aku mesti nanya nih sama Ustadz nih. Iya, tipsnya memang apa? itu karakter iman manusia itu sama kan aja sih. al-imanu yazid wa yankus. Dia lebih sering turun, jarang banget naiknya. Jarang naik. Itu ya Ustadz. Itu imannya kita tuh. Susah naik ya malah. Nah, makanya di tengah-tengah antara naik dan turun itu ada istiqomah. Nah, Maka jagalah itu minimal dengan istiqomah. Jangan sampai lagi rajin ibadah, bener-bener rajin gitu. terus tiba-tiba enggak. Tiba-tiba drop, turun. Nah, yang Allah mau bukan itu. Maka kata baginda Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan, apapun ya. Ibadah-ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah, ibadah muamalah terhadap sama manusia, diantaranya sedekah. Itu yang konsisten, walaupun jumlahnya nggak seberapa. Yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten, karena Allah sangat suka dengan yang istiqomah. Makanya dalam Al-Fatihah kan ada baca ihdinas siratal mustaqim. Artinya itu ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebenarnya bukan hanya lurus, tapi jalan yang kami istiqomah di dalamnya. Ya Allah tunjukkan kami di jalan yang kami istiqomah dalam kebaikan kami. Jadi kaitan istiqomah dengan taubatan, ini taubatan nasuha, ini amanu tadi, terus ini berhijrah, ini berjihad. Nah untuk sampai ke taubatan nasuha, tangganya apa? Istiqomah. Istiqomah. Kalau dia istiqomah nanti akan sampai sendiri ke taubatan nasuha. Yang repot tuh memang istiqomah, gangguannya banyak ya. Iya, banyak banget ya, masalah waktu lah, Nah, gitu ya, capek lah gitu ya. Belum kalau udah kerjaan. Tapi benar nggak sih kalau ibadah tuh memang harus dipaksakan Iya, ya? Mau nggak, iya. mau pada saat itu kita nggak husu, yang penting kita istiqomah ibadah ya. Betul. Lakuin aja ya kan. Dan yang paling berat itu bukan hanya istiqomah dalam menjaga kualitas ibadah, tapi menjaga kualitas akhlak. Nah itu. Karena implementasi merealisasikan, mewujudkan nilai-nilai sholat itu kan ya dalam bentuk keseharian kan gitu. Nah yang susah ini justru di kesehariannya. Istiqomah supaya nggak emosi, Aduh. istiqomah supaya nggak marah, gitu kan. Istiqomah supaya lebih banyak rendah hati, nggak sombong, itu yang susah. Itu yang susah. Banyak orang yang terjebak pada istiqomah di ibadahnya. Ibadah. Tapi ketika masuk ke ranah harian, praktek, itu hilang. Nah disitulah Allah mau ngangkat lagi tuh. Jadi tangganya kan tadi kan saya bilang kalau untuk sampai ke taubatan tuh tangganya banyak. Iya. Nah diantaranya tadi istiqomah ibadah, istiqomah akhlak, istiqomah sedekah. Nah nanti baru kalau ini sudah betul-betul istiqomah sampai dia pada taubatan nasuha. Masya Allah. Tangga yang paling tinggi. Iya. Berat sih, tapi bismillah kita nyampe ya Bia. Itu ya, beratnya di situ Berat. ya. Beratnya. Makanya banyak yang baru sampai di tangga hijrah, belum sempat berjihad, Melempem. bersungguh-sungguh, turun lagi, lepas hijab lagi. Istiqomah itu nilai konsisten yang enggak menurun, harus dipancing dengan sedekah. Oh, sedekah ya. Kenapa? Karena sedekah itu, dengan sedekah kita didoain banyak orang. Masya Allah. Kan orang kalau kita sedekain dia seneng dong. Namanya orang seneng pasti ngedoain dong. Nggak mungkin ada kita sedekain orang terus disumpahin sama orang kan, enggak. Jadi semakin banyak kita bersedekah, berbagi, semakin banyak didoain. Orang. Sama saya sering kasih contoh gini, kayak orang bagi kartu nama. Misalnya saya kasih kartu nama nih, ada 100. Bang terima ya, ini ada nomor handphone saya.
Masa iya di antara 100 nggak ada 2-3 orang yang WhatsApp ke saya gitu kan? Pasti ada dong. Nah begitulah kalau kita berbuat baik ke banyak orang. Baik, 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 baik. Nanti kita nggak pernah tahu dari mulut siapa tuh doanya diijabah. Masya Allah. Jadi semakin banyak berbuat baik, kemungkinan ada doa yang diijabah itu semakin ada. Nah yang repot ini kita terlalu pede dengan doa sendiri. Padahal bisa jadi salah khilaf dan dosa kita nih banyak menghijab doa. Kita perlu banyak doa dari orang. Benar. Makanya jangan heran kalau banyak kiai minta didoain sama muridnya. Oh gitu ya Ustaz ya. Karena kita nggak pernah tahu loh. Kalau ternyata justru doa dari seorang murid yang lebih ijabah. Kan kita nggak pernah tahu. Atau jangan-jangan dari seorang tukang parkir. Atau jangan-jangan dari kameramen-kameramen. Itulah kenapa jangan kita melihat orang dari casingnya. Ya. Dan itulah kenapa baginda Rasulullah selalu meminta doa dari siapapun. Dari tukang batu. Dari orang-orang yang bahkan kelihatan secara harta biasa-biasa aja. Karena gini, banyak kita berpikir orang kaya itu orang yang tinggal di rumah mewah, megah. Enggak. Yang namanya kaya itu intinya adalah dia cukup. Tidak tergantung dengan banyak hal. Kalau sudah tergantung dengan banyak hal, akhirnya akan terus merasa kurang. Makanya bahasa Arabnya kaya itu ghani. Ghaniyun itu orang yang selalu merasa cukup. Dia biasa aja tapi hatinya kaya. Banyak orang yang kelihatan hartanya kaya tapi hidupnya nggak pernah cukup. Nah itu yang mahal. Kurang, nggak pernah cukup. Sekarang kita pamit dulu Abi. Ya, siap. Tapi jangan khawatir karena insya Allah Asmaul Husna akan hadir lagi besok tentunya bersama siapa? Ustaz Zaki Mirza dan saya dan juga anak-anak. Asmaul Husna insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.